negara dalam semenanjung dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah semenanjung ini menurut nama bangsa itu, iaitu Jawa Dwipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Profesor Malaysia Fitnah Suku Jawa Hamba Belanda. Sebelum kita nanti komentar bareng-bareng, simak dari awal sampai akhir sebelum kita berkomentar. Orang Jawa dijadikan sebagai hamba abdi. Mereka dijadikan. Ini sifat orang Jawa dilakukan oleh Belanda. Belanda menganggap orang Jawa. Dan para ulama kita daripada Mekah turun mengisahkan jihad kepada Belanda. Tetapi sayang, ini namanya keraton. Bangsawan Jawa, keluarga Radin, menjadi petualang dalam perjuangan ini. Mereka bersama Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Tidak ada lebih hina apabila mereka menjajah bangsa mereka sendiri. Apabila orang Jawa dijajah, bangsawan mereka menjajah bangsa Jawa, dan keraton hidup mewah, diberikan wang yang banyak oleh penjajah Belanda. Dalam abad yang pertama, seorang yang bernama Aswatanam telah menjadi Raja Medanggana dengan gelaran Sri Kripawarman, atau biasanya disebut dengan nama Wanpa. Dalam sejarah Kelantan itu, nama yang terkenal disebut dalam wayang kulit itu dengan nama Wanpa. Nama gelarannya ialah Sri Kripawarman, ataupun nama asalnya Aswatanam. Wanpa menakluk seluruh negara dalam semenanjung dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah semenanjung ini menurut nama bangsa itu, iaitu Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa, artinya kawasan Jawa ataupun tanah Jawa. Jadi pada abad yang pertama itu, Wanpa sebagai seorang pembangun kerajaan dan negara, beliau telah menakluk kawasan-kawasan yang terdapat di semenanjung ini, kemudian menamakan semenanjung ini dengan nama Jawa ataupun Jawa Dwipa, ataupun Jawa Dipa lah. Kemudian nama ini diperlebarkan ke seluruh daratan dan kepulauan Asia Tenggara sebagai nama bangsa dan nama kawasan. Artinya selepas dia menguasai semenanjung, Kripawarman ini menguasai seluruh kawasan kepulauan Asia Tenggara dan menamakan semua kawasan ini dengan nama Jawa Dipa. Jawa Dipa untuk semenanjung. Ini dongeng ini ya, beberapa abad, tetapi akhirnya nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Adapun tentang Jawa Dipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Jawa Dipa yang bermula di semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara, itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Munz dan juga R.C. Majumder. Berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian, selepas berdiri dahulu Jawa Dipa itu dari tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa, sebagaimana orang Arab sebut kita, ini bangsa Jawa, tapi sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan. Arab sebut Jawi, kan? Jadi saya sebutkan ni supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang. Itu sebutan dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa
yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Di Palembang, kawasan Sungai Musi itu kawasan Melayu, ada Sungai Melayu, dan orang di situlah yang dipanggil orang Melayu dan bahasa Melayu. Kemudian bila berlaku perubahan-perubahan dan berlaku penjajahan pada abad yang ke-17 masuki abad yang ke-18, barulah bangsa yang berada di Semenanjung ini diberikan takrifan definisi baru dengan diberikan pada mereka gelaran Melayu itu. Ini nama yang baru sebenarnya, bukannya nama yang asal. Wah. Profesor dari Malaysia ini, Profesor Matrofa ini sangat sibuk sekali mengusik bagaimana tentang bangsa Jawa. Dalam sebuah konteks penjajahan atau konteks kolonialisme, pasti ada orang-orang yang berpihak kepada penjajah, dan juga ada orang-orang yang berpihak kepada kaum pribumi. Hal itu adalah sesuatu yang pasti ada dalam masa-masa penjajahan di wilayah negara manapun, di belahan dunia manapun. Karena memang cara-cara seperti itu yang digunakan oleh penjajah untuk melemahkan sebuah bangsa sehingga mereka bisa dan mampu dijajah, dikuasai untuk diambil manfaatnya oleh penjajah tersebut. Tapi kalau kita melihat dari perkataan profesor ini sampai mengatakan bahwa bangsa Jawa adalah anjainya Belanda, dan mengatakan bahwa para pesohor atau para bangsawan Jawa tega menjajah rakyat Jawanya sendiri, kok ya terlalu keterlaluan ya. Kita tahu bahwa sejarah Jawa itu sangat panjang. Bagaimana orang-orang dengan idealisme yang kuat mempertahankan wibawanya atau mempertahankan marwahnya sebagai orang Jawa dan melawan penjajah dengan begitu gagahnya. Contohnya ada Pangeran Diponegoro, terus Sultan Agung yang juga melawan Jawa hingga ke Batavia, dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Dan ini orang dari negara tetangga kok beraninya mengusik-ngusik dan mengobok-obok dengan berbagai macam pemahaman yang sepenuhnya tidak semuanya apa yang dikatakan beliau ini benar. Kalau kita mau fair, bukankah bangsa yang sampai saat ini masih terjajah ya bangsa siapa itu yang di Asia Tenggara sampai saat ini masih menghamba kepada British, bahkan kerajaan-kerajaan di sana juga masih menghamba kepada British. Masih ada deal-deal khusus atau deal-deal tertentu yang dijadikan sebuah alat oleh British untuk menggerakkan mereka atau mencucuk hidung mereka, sehingga sistem penjajahan gaya baru yang berbeda baju, yakni sekarang Commonwealth, masih terus terjadi dan berjalan di sana. Tetapi anehnya mereka terlalu besar kepala sehingga berani mengusik bangsa dan negara di sekitarnya, seolah-olah mereka ini paling maha bagus dan lain sebagainya. Dan di video kedua kita melihat bagaimana kebingungan jati diri dari orang-orang sana, terutamanya para profesor di sana. Sesekali mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah asli dari Semenanjung itu sendiri, bukan pendatang seperti yang digembar-gemborkan oleh para ilmuwan di dunia. Tetapi mereka mengatakan bahwa ya, kita berasal dari tanah Semenanjung ini, tanah Melayu. Tapi di video ini mengatakan bahwa Melayu di Malaysia adalah pendatang dari Sumatera. Dan juga di sisi lain di video tersebut narasinya juga mengatakan bahwa tanah Semenanjung merupakan tanah
Jawa Dwipa, yang notabene Jawa Dwipa ya identik dengan Pulau Jawa. Nah, kesuburannya tersebut makanya Pulau Jawa diberi julukan sebagai Jawa Dwipa. Kalau kita mau merunut logika ya memang di Pulau Jawa atau di kawasan kepulauan di Asia Tenggara ini pulau atau tempat yang paling rapat gunung berapinya yaitu ya Pulau Jawa. Karena banyaknya gunung berapi inilah yang membuat Pulau Jawa sangat subur sekali. Mungkin tingkat kesuburannya kalau kita bandingkan dengan tanah di Semenanjung ya pasti sangat jauh berbeda karena di sana tidak ada gunung berapi. Jadi kalau kita merujuk dari berbagai macam sejarah, tentu Pulau Jawa ini memang dari dahulu kala sudah dinamakan atau disebut sebagai Jawa Dwipa. Kalau Sumatera disebut sebagai Swarna Dwipa. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Malaysia di video tersebut kok ya seperti kebingungan dengan jati dirinya. Mereka ini sesekali menyebut mereka sebagai orang Melayu yang aslinya memang ada di Semenanjung, tapi di video lain orang mereka juga mengatakan bahwa orang Melayu di Semenanjung adalah pendatang dari Sumatera. Lantas mereka juga menyebut bahwa mereka adalah Bani Jawi. Lantas mereka juga menyebut kalau mereka juga keturunan Nabi Ibrahim. Lantas mereka menyebut diri mereka entah apa lagi sehingga seperti mereka kebingungan dengan jati dirinya. Oke teman-teman, ya demikian statement-statement dari Profesor Malaysia yang membahas terkait dengan sejarah kolonial Belanda yang dihubungkan dengan orang Jawa dan juga asal-usul nama Jawa. Jelas ini cara propaganda para Profesor Malaysia biar dianggap Malaysia merupakan satu pusat peradaban. Padahal kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh para profesor ini jelas fakta bagaimana profesor di sana jelas membolak-balikkan fakta sejarah yang sudah ada. Dalam statementnya ini konteksnya kan sejarah zaman dulu, yaitu zaman kolonial Belanda di Indonesia, dan hal ini dihubungkan dengan orang Jawa yang menjadi hamba dari Belanda. Satu statement yang menurut aku sangat bodoh sekali. Kenapa? Kalau memang orang Jawa, yang lebih spesifik lagi adalah Kerajaan Jawa seperti Yogyakarta, Solo, kalaupun mereka menjadi budak-budak kolonial Belanda, kenapa kerajaannya, keratonnya pun sampai sekarang masih hidup? Hal ini menunjukkan satu sifat kebencian terhadap orang Jawa. Oke teman-teman, ya tadi juga ada seorang profesor Malaysia yang menjelaskan tentang asal-usul nama Jawa. Hal ini jelas bagi orang Jawa ini sangat menyesatkan sekali. Kenapa demikian? Yang jelas semua yang dikatakan itu sangat berlawanan sekali dengan sejarah yang ada di Indonesia. Tidak mungkin nama Jawa berasal dari tanah Semenanjung. Itu kata profesor ya. Dan semua apa yang profesor tadi katakan ini jelas-jelas sekali tidak bisa diterima ya oleh para ahli sejarah di Indonesia. Terkesan membolak-balikan sejarah. Ini adalah satu usaha, dan ini kalau menurut saya ini satu usaha Malaysia untuk pencarian jati diri agar Malaysia merasa disitulah merupakan pusat peradaban tempo dulu. Oke teman-teman, ya demikian statement bodoh dari Profesor Malaysia yang hanya sekedar untuk mencarikan jati diri Malaysia saja sebagai satu pusat peradaban. Padahal kalaupun mau dikaji, Indonesia justru yang menjadi pusat peradaban daripada di Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.